Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu,
Bersumpah Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Wujudkan Madiun nyaman dan damai, membangun Madiun nyaman dan damai. Wujudkan Madiun nyaman dan damai. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Madiun. Di hari Rabu 10 Maret 2021 untuk agenda hari ini di Spektrum Kota kita sudah bersama 4 narasumber dari Bawaslu, dan untuk hari ini kita mengambil tema perempuan dalam pemilu. Luar biasa sekali pagi hari ini narasumber saya ada Ibu Eka Ramawati, Esos, Kordif Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ibu Dr. Nuni Haryani Esos MA, Dekan Visip Unmar Madiun. Ada Ibu Titik Mariati, Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Madiun. Dan terakhir ada Bapak Yakobus Wasit Supodo SIP, Kordif Pengawasan Humas Hubal Bawaslu Kota Madiun. Selamat pagi Ibu-ibu dan Bapak. Sehat ya Ibu ya, dan Pak Yakobus juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun masih di tengah pandemi, tapi aktivitas masih tetap terus jalan ya, nggak ada liburnya ya Bu ya? Alhamdulillah, nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Yang penting Yang penting sehat ya Bu. ya. Oke. Yang penting sehat dan bahagia, Mbak. Yang penting sehat dan bahagia. Oke, untuk kebersamaan kita sahabat Suara Madiun bisa Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, dan juga di WhatsApp. Nanti sahabat Suara Madiun juga bisa bertanya di 081554511817, dan mungkin sahabat Suara Madiun juga bisa di 461817 bergabung sama kita di sini ya. Jadi untuk tema kita luar biasa bagus banget ini, perempuan dalam pemilu. Bu Eka, monitor. Ya, Mbak. Oke, Ibu bisa disampaikan nih Bu terkait tema kita hari ini, perempuan dalam pemilu. Sebenarnya perempuan itu perannya seperti apa sih Bu di dunia politik dan juga demokrasi di Indonesia? Iya, sebetulnya kalau dibilang dalam politik itu kok saya ini ya, sepertinya konotasinya kemudian seolah-olah perempuan itu pasif gitu. Iya. Ya. Nah sebetulnya pemilu itu bagi bagi perempuan itu adalah momentum yang sangat penting, karena itu ruang ya, dan momentum yang bisa dimanfaatkan perempuan untuk membawa isu-isu dan pengalaman perempuan, terutama pengalaman yang sifatnya pengalaman yang terkait dengan isu-isu koordinatif ya, itu ke ruang-ruang publiknya, dan membawanya ke dalam wacana-wacana
publik ya, dan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Nah, momentumnya itu saya kira di pemilu gitu. Hanya memang ini kan ada dua aspek kalau kita berbicara tentang perempuan dan demokrasi. Ya. Secara substansi memang demokrasi itu harusnya menjadi ruang yang karena perempuan itu kan pengalamannya itu harus ditransformasikan menjadi pengalaman kolektif untuk bergerak bersama memperjuangkan isu perempuan, mengubah nasib perempuan. Tidak ada demokrasi tanpa perempuan, karena sejatinya demokrasi kan harus mewadahi semua kepentingan dan keadilan untuk semua. Nah, kemudian secara prosedur pun juga bagaimana kemudian pemilu sebagai sebuah kerangka sistem dan prosedur itu juga bisa mewadahi atau mendorong untuk tujuan-tujuan ini gitu. Bagaimana kemudian tidak satu pun dari warga bangsa itu tinggal atau mungkin mengalami situasi ketidakadilan gitu ya. Nah, ini saya kira ini konteksnya, apalagi kan kemudian kita masih bicara tentang ini masih seger ya, peringatan International Women's Day, itu juga temanya itu justru challenge, artinya itu mendorong para perempuan untuk dan berani bersikap ya, berani mengambil posisi, langkah, tindakan untuk melawan segala bentuk ketidakadilan gitu ya. Nah ini makanya kalau kita berbicara pemilu itu sekali lagi tidak hanya berbicara tentang nanti hanya soal kuota atau soal ini ya representasi keberadaan wanita perempuan belakang, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian ini juga di satu sisi karena tadi ini kita dorong untuk menjadi sebuah pergerakan gitu ya, bisa memperjuangkan isu-isu yang sifatnya substantif ya, dan mendorong kesejahteraan, peningkatan status dan kesejahteraan perempuan gitu. Mungkin itu. Oke, dari yang sudah disampaikan oleh Bu Eka tadi, mungkin juga bisa ditambahkan ya, Bu Nuni atau Bu Titi nih, monggo silahkan. Karena memang betul apa yang dikatakan Bu Eka ya, tanpa perempuan ya mungkin demokrasi juga agak sedikit tidak berjalan sebagaimana mestinya ya Bu ya. Karena peran perempuan juga cukup penting dan juga diharapkan di sana. Monggo Ibu, Bu Titi dulu atau Bu Nuni dulu, silakan. Baik, barangkali saya Mbak. Iya, monggo Ibu. Iya, di sini memang tema yang menarik gitu ya, ketika ada pembahasan tentang perempuan dan pemilu. Sejatinya kalau kita mau menempatkan perempuan dalam pembahasan pemilu-pemilu apalagi di Indonesia, sebenarnya tidak bisa lepas dari sebuah pemahaman tentang ini bagian dari sebuah demokratisasi gitu. Jadi ketika demokratisasi itu pasti membutuhkan sebuah sistem pemilihan umum. Nanti dia harus mampu mengakomodasi perwakilan kelompok. Nah, salah satu dari perwakilan kelompok yang mungkin banyak dibahas sama bagian-bagian kajian politik, memang kelompok rentan itu salah satunya adalah perempuan. Maka ketika demokratisasi yang diusung dalam pemilu, memang harus mengakomodir salah satunya adalah perwakilan kelompok yang namanya perempuan. Meskipun kita tahu bahwa kemarin ya agak dihentikan gitu kan pembahasan tentang RUU pemilu, padahal di situ ada sebuah keinginan besar, tapi ya mungkin ada pertimbangan sendiri dari tim pengaji peraturan rencana undang-undang itu. Tapi terlepas dari semua yang diinginkan dari niatan bahwa ketika sistem pemilu yang ada di Indonesia itu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraannya, itu kan sebenarnya untuk mempengaruhi tadi yang dibilang sama Bu Eka, ada representasi politik gitu. Ketika perempuan dikasih ruang, dikasih tempat dalam penyelenggaraan pemilu yang sebenarnya seolah-olah ketika ada tema perempuan dan pemilu itu kayaknya perempuan itu diposisikan adalah korban gitu ya. Padahal yang diusung adalah ketika ngomong perempuan,
dalam pemilu itu bukan kita mau gontok-gontokan siapa yang lebih kuat antara laki-laki dan perempuan, tapi kita mau benar-benar diperlakukan sebagai person dalam aktor politik yang bisa mempengaruhi nanti representasi politik bangsa ini, dan otomatis juga akan bisa mempengaruhi hasil dari pemilu. Sedangkan kalau ngomong representasi politik, kan semua unsur masyarakat kan bagian penting dari negara itu kan heterogen kalau ngomong Indonesia. Sedangkan kalau hasil pemilu, kalau tadi perempuan itu dilibatkan, ada di dalamnya minimal kan gitu. Itu akan mampu menciptakan pemerintahan itu kan akhirnya efektif gitu. Dalam sisi perempuannya gitu, dalam konteks bukan kita perempuan ingin dispesialkan ya. Ini nanti yang perlu jadi kajian bersama bahwa ini hanya konteks menyamakan sebuah persepsi yang ada di, kalau saya ingat di peraturannya, di undang-undangnya pemilu itu kan ada masih bahasa kan memperhatikan gitu kan. Bahasanya bukan mewajibkan perempuan, tapi kan cuma di memperhatikannya aja ada 30% kuota. Jadi nggak berani gitu ngomong kalau mewajibkan perempuan gitu. Padahal kalau ngomong lebih jauh, Indonesia itu kan bagian dari perjuangan ingin perempuan dan laki-laki itu 50-50. Tapi itu kan masih impian dari 2030 kalau saya di PBB itu. Jadi artinya ketika nanti perempuan dilibatkan, hasilnya pemilu itu akan menciptakan pemerintahan yang efektif tadi. Sehingga pelaksanaan program kesejahteraan rakyat dalam sisi apa yang di ujung dari afirmatifnya kebijakan perempuan itu akan bisa diakomodir. Tapi memang masih berat untuk ngomong tentang perempuan itu ditempatkan dalam sebuah demokratisasi, apalagi pemilu, itu juga menjadi PR bersama termasuk Indonesia bahkan dunia. Karena kenapa kalau ngomong kultur di Indonesia sendiri kan masih ada 3 pendapat gitu. Ketika perempuan harus terlibat dalam politik, itu masih ada pendapat-pendapat itu yang sifatnya konservatif gitu kan. Artinya kalau nggak boleh perempuan itu tempatnya bukan di politik, masih juga ada pendapat seperti itu. Ada juga yang punya pendapat yang mungkin membolehkan justru. Jadi dia lebih liberal progresif gitu ya. Monggo perempuan boleh semua kan gitu. Tapi ada nanti juga pendapat yang tengah-tengah dia. Apologetisnya bahwa dia boleh dan tidak boleh. Itu yang menarik akan dibahas dalam kajian perempuan dalam politik, dalam pemilu itu memang luar biasa. Itu adalah PR besar seperti itu, Mbak. Mungkin itu dulu yang bisa tambahkan, nanti bisa dilanjutkan lagi. Oke, saya ke Bu Titi. Bu Titi, oh ya, Bu Titi, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Suara Madiun. Bu Titi ini ada di salah satu partai juga karena wakil sekretaris dari DPC PDI Perjuangan Kota Madiun ya. Ibu, sebenarnya sebesar apa sih Bu peran perempuan yang ada di partai itu sendiri? Karena kebanyakan kan kita lihat pasti laki-laki. Nah, untuk yang sekarang-sekarang ini semakin banyak pemimpin, kemudian wakil kita juga banyak yang perempuan. Tapi seberapa besar pengaruh perempuan yang ada di partai, Bu? Di sini ya, Mbak ya. Di partai kita, di Partai Perjuangan, dari kepengurusan ya kita kan memang sudah sudah menjadi instruksi dari ketua umum kita, keterlibatan perempuan itu kepengurusan itu 30%. Jadi Kota Madiun ini pengurusnya perempuan itu dari DPC, pengurus anak cabang, pengurus ranting, ya, pengurus anak ranting, itu semuanya itu 30%. Jadi kita masuk perempuan itu keputusannya itu 30%. Ya, mungkin Dan bisa kita diulang, Bu. juga gini, mohon maaf ya, di Kota Madiun, di partai kita, di partai kami, yaitu PDI Perjuangan, sudah diinstruksikan sama Ibu Ketua Umum kita bahwa untuk kepengurusan itu sudah 30%. Iya. Jadi untuk Dewan Pimpinan Cabang, untuk pengurus anak cabang, untuk pengurus ranting dan anak ranting kita sudah 30%. Dan kita juga berbangga hati karena
pengurus kita juga dari ibu ketua umum juga perempuan. Ya. Dan alhamdulillah dari ini ya wakil dari wali kota juga perempuan. Terus ya alhamdulillah kita dari Dewan Pimpinan Cabang di bawah pimpinan Bapak Anton Kusumo kita selalu berkoordinasi dan konsolidasi kepada pengurus anak cabang, ranting dan anak ranting untuk melakukan gerakan yang mana gerakannya itu untuk menjadikan partai ini menjadi partai pelopor. Ya. Jadi kami selalu membuat kegiatan kepada mereka agar mereka itu yang perempuan itu bisa menempatkan dirinya, bisa membantu partai dalam berorganisasi. Jadi mereka kita beri pendidikan politik. Pendidikan politiknya itu semacam pengarahan, pemahaman bahwa perempuan itu harus maju. Ya. Oke. Kak, saya kembali ke Bu Eka sebelum ke Pak Yakobus. Bu, peran dan kedudukan perempuan dalam pemilu ini memang sudah banyak. Tapi yang ingin saya tanyakan juga, ini sebagai wujud emansipasi juga nggak sih Bu sebenarnya? Gini Mbak, itu kan sebetulnya memang kalau ruang partisipasi perempuan itu sudah banyak sekali dibuka, apalagi kuota itu kan sebetulnya dari mulai sejak Undang-Undang Pemilu, dari Undang-Undang 10 tahun 2008, kemudian Undang-Undang 8 tahun 2012 sampai kemudian Undang-Undang 7 tahun 2017 itu seluruhnya itu mengatur tentang secara tegas tentang kuota 30%. Tetapi memang ini regulasi ini juga menjadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Nini, ini memang juga kemudian menjadi faktor yang juga tidak bisa maksimal perempuan bisa berpartisipasi di ruang politik. Karena memang sekali lagi tidak ada daya paksa norma di dalam undang-undang itu ketika bunyinya kemudian hanya memperhatikan. Tetapi saya mau bilang begini Mbak, di Indonesia itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang perempuan dalam pemilu, untuk menuju pada partisipasi perempuan yang efektif, setidaknya kita harus melakukan 3 hal besar menurut saya. Yang pertama, bagaimana kemudian kita bisa mengakomodir isu-isu yang sifatnya hambatan sosioekonomik ya untuk perempuan. Karena perempuan ini kan ini terjadi, saya kira partai ataupun lembaga institusi-institusi politik itu setiap kali misalnya terjadi perhelatan politik seperti pemilihan, pemilu dan sebagainya, misalnya termasuk juga misalnya di penyelenggaraan, kemudian misalnya membuka ruang untuk seleksi misalnya ya untuk menjadi penyelenggara, selalu isunya kemudian berhadapan dengan keterbatasan kandidat perempuan yang mendaftar. Di satu sisi memang ini ada selain hambatan mental, tapi juga ada stereotip bahwa ruang politik itu ruang maskulin, ruang laki-laki yang perempuan mungkin akan kalau masuk ke sana itu kalau misalnya tidak mengadopsi juga nilai-nilai maskulinitas di dalam domain yang politik yang maskulin itu, maka dia akan tergerus misalnya, sehingga tidak banyak perempuan yang punya mental dan daya juang untuk bisa bertahan di situ ya sudah masuk. Yang belum masuk itu juga sudah sudah ketakutan duluan ya, atau mendaftar bla 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 macam-macam pengalamannya banyak, belum ngomong soal modalitas yang lain, tidak hanya modalitas politik, jaringan dan sebagainya. Modalitas ekonomi juga menjadi satu isu untuk perempuan, apalagi kalau misalnya menjadi peserta ya di dalam pemilu atau pemilihan. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan hambatan yang terkait dengan hambatan struktural. Ini ada 2 hal. Yang pertama adalah sistem pemilu. Studi di berbagai negara itu menunjukkan keterkaitan yang sangat erat bagaimana sistem pemilu itu berkelindan dengan representasi perempuan. Misalnya begini,
di dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemilu yang mayoritarian atau pluralitarian ya, itu kecenderungan perempuan untuk terpilih ini yang calon keluarnya satu, atau yang pilkada misalnya, yang head to head itu misalnya pilkada, ini kecenderungannya misalnya perempuan itu keterpilihnya lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga kemudian pencalonannya itu juga kemudian partai pendukung juga berpikir beberapa kali untuk mencalonkan perempuan, sehingga bisa dapat suara apa enggak gitu ya Bu ya. Gimana? Ya, Bu, dilanjut. Enggak, lanjut Bu. Ya. Nah, termasuk juga misalnya tentang sistem yang sekarang di negara kita, sistem proporsional terbuka itu memang ini dianggap sebagai sistem yang paling pas di negara kita karena bisa mengakomodir banyak kepentingan, banyak kelompok ya. Tetapi di satu sisi sebetulnya ini juga karena jika tidak diimbangi dengan instrumen yang lain yang bisa menjamin misalnya perempuan bisa bertarung dengan fair di dalam sistem yang kalau menurut saya puas memang sistem proporsional terbuka itu ya, ini akan terpental juga karena kalau sistem proporsional terbuka dengan daftar terbuka seperti sekarang ya, ini memang kemudian suara terbanyak yang jadikan. Nah, untuk menjadi suara terbanyak itu untuk bisa terpilih di parlemen, modalitas perempuan juga harus kencang ya. Nah, sehingga kemudian kemarin kan kebijakan super system itu kemudian diterapkan untuk membangi ini gitu ya. Karena ya nggak bisa disamakan kan pengalaman perempuan laki-laki di politik misalnya. Nah, yang ketiga itu juga sistem partai. Sekarang persoalannya adalah mau atau tidak, karena menurut saya partai itu memang harus direformasi. Jangan hanya berbicara reformasi di luar, tetapi juga partai sendiri demokrasi internal berjalan atau tidak. Ini menjadi soal. Kita berbusa-busa kita berbicara tentang misalnya pakai zipper system. Tetapi kalau misalnya sistem internal partai masih belum belum menerapkan di dalam pengelolaan sumber daya manusianya, itu belum menggunakan sistem merit system misalnya yang berbasis pada prestasi, kinerja dan tolak ukur yang profesional dan terukur misalnya, alih-alih misalnya persaudaraan atau siapa yang punya uang lebih banyak dan sebagainya misalnya. Nah ini itu bagaimana kita bisa menjamin keterpilihan perempuan? Sebetulnya beberapa pihak juga dorong bagaimana kemudian sistem proporsional ini dari daftar terbuka itu didorong untuk ke daftar tertutup supaya kemudian orang milih partai itu mungkin akan lebih banyak perempuan masuk. Tetapi sekali lagi, bisa jamin nggak kalau partai itu secara internal kemudian mau punya komitmen untuk mendorong perempuan lebih lebih banyak gitu di calon gitu. Dulu aja kalau nggak dipaksa dengan sistem itu, keluhannya kan dulu ada di nomor sepatu dan seterusnya gitu. Nah, saya kira ini hambatan-hambatan yang harus pecahkan ya di kita terkait dengan karena sistem pemilu ini juga menentukan tidak hanya dalam praktek kita berdemokrasi tetapi juga persoalan ketatanegaraan dan lebih-lebih lagi nanti output dari pemilu itu kan sebetulnya kita kan berharap ada perubahan kebijakan yang secara substantif itu bisa mendorong perubahan status perempuan ya. Tetapi yang kita lihat sekarang mohon maaf ini masih banyak sekali PR kita meskipun sebetulnya ini trennya kita naik ya. Tetapi PR kita juga masih banyak. Di World Economic Forum aja misalnya, itu kita masih menempatkan kita di ranking 85 dari 153 negara. Kita masih ya itu dari 2/3 dari bawah ya rankingnya untuk status kesenjangan gender. Ya, jadi kesenjangan gender kita masih tinggi gitu ya. Nah, ini artinya kita masih banyak yang harus dilakukan. Termasuk juga nah ini memang saya tadi pagi sempat ngintip data statistik ya. Memang kalau melihat indeks pembangunan gender ya, di Jatim itu memang dari beberapa tahun itu memang lebih tinggi dari rata-rata nasional ya. Tetapi kalau ditelisik lagi sampai dengan tingkat kabupaten kota ya, itu ya atau setidaknya mungkin kalau misalnya selisih ini ya sangat sedikit gitu ya. Nah yang menarik itu sebenarnya Kota Madiun itu indeks pembangunan gendernya justru lebih tinggi dari rata-rata nasional. Gitu. Justru lebih tinggi dari Surabaya juga itu.
Nah ini menarik gitu saya lihat. Oke, untuk kota yang kecil gitu ya. Terus kemudian juga kalau indeks pembangunan gender itu kan juga berbicara tentang bagaimana kemudian representasi. Salah satunya indikatornya adalah di dalam indeks kompositnya itu keterwakilan perempuan di dalam politik. Nah ini saya kira ini juga menjadi indikator atau tolak ukur yang kita melihat bahwa Kota Madiun itu ya lebih bisa lah ya Bu. Ya, tetapi memang ya itu satu hal. Tapi juga ada catatan Mbak, karena ini yang saya pikir makanya nanti kalau berbicara tentang perempuan dalam politik itu nanti tidak hanya berbicara tentang representasi, tetapi juga bagaimana nanti kita juga berbicara tentang agensi. Artinya adalah perempuan yang duduk di dalam institusi-institusi politik itu mampu atau tidak, bahasa saya tadi itu adalah mampu atau tidak mentransformasikan ya pengalamannya dia, kemudian isu-isu perempuan itu ke dalam ruang-ruang publik tadi, dalam ruang kebijakan menjadi wacana publik gitu loh. Supaya kemudian ini juga misalnya situasi kesenjangan semacam ini, misalnya ini kalau ini dianggap sebagai satu hal yang perlu untuk dipersuarakan bersama, misalnya ada situasi ketidakadilan misalnya. Nah itu bisa menjadi gerakan bersama itu tadi ya, transferring into collective action itu yang menjadi penting. Jatim itu nomor 3 nasional loh, Mbak, untuk angka kekerasan ya dari catatan 2021 dari catatan Komnas Perempuan. Oke, tapi kalau kita melihat indeks tadi berarti perempuan bisa lah ya jadi pemeran atau memainkan peranan aktif dalam ekonomi politik juga ya Bu ya berarti ya. Kalau indeksnya Kota Madiun lebih tinggi dari Surabaya nih, pinter-pinter berarti Bu. Saya kira pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, kan pasti bisa. Yang jadi persoalan adalah hambatannya Mbak itu di atau tidak itu apa yang menjadi hambatan? Karena begini, kita ini kecenderungan yang selalu terjadi di dalam memberikan pendekatan perempuan dalam politik itu adalah pendekatan pada asumsi-asumsi yang dalam tanda kutip itu netral gender, dianggap seolah-olah sama isunya perempuan dengan laki-laki gitu. Padahal ini isunya berbeda, pengalamannya berbeda, tentu katanya juga berbeda. Saya misalnya ketika rekrutmen ini mungkin Pak Wasit nanti bisa cerita ya. Kalau tidak memberikan pendekatan yang berbeda, misalnya untuk seleksi di dalam jajaran pengawas kami kemarin di kabupaten kota, nggak mungkin kami bisa dapat minimal 23 perempuan ya. Ya walaupun yang mendaftar memang sedikit ya. Saya bukan bermaksud apologetik ya, tetapi memang itu satu isu di kami ya. Tetapi kalau kemudian kami tidak menerapkan kebijakan afirmatif ya untuk mendorong itu, ini akan menjadi buat kami itu agak susah karena dianggap bahwa kan sama, kenapa kok minta keistimewaan gitu kan? Bagaimana nggak diberi pendekatan khusus ketika pengalamannya aja mau mendaftar jadi pengawas saja belum tentu punya pengalaman gitu kan? Iya, Harus bertarung dengan lo nggak apa-apa kalau bertarungnya misalnya standar kompetensi terkait dengan pengetahuan tentang kepemiluan, nah itu wajib memang harus tahu. Tetapi hal lain misalnya terkait dengan administrasi dan lain sebagainya yang mungkin ada satu dua kelonggaran yang mungkin bisa kita berikan terkait dengan persoalan spesifik gender gitu ya. Jadi misalnya kayak ini kan kadang-kadang orang nggak tahu ya apa yang kesulitannya dihadapi oleh perempuan misalnya di dalam mengurus berkas-berkas administrasi misalnya terkait dengan itu. Baik. Nah, mau menambahkan satu aja. Silakan Ibu. Untuk saya Mbak siapa mohon maaf. Sama Kiki nih Bu. Iya Mbak Kiki, mohon maaf. Mbak Kiki, saya Mbak Kiki, Bu Nini dan Bu Titi, saya dengan bangga dan mungkin agak sedikit menyombong kalau boleh itu menyampaikan bahwa Bawaslu Jawa Timur itu sampai dengan saat ini itu adalah satu-satunya Bawaslu se-Indonesia yang punya ruang ruang ramah ibu dan anak, pojok laktasi di Indonesia sampai dengan kabupaten kota kami hingga saat ini masih satu-satunya. Kemarin itu menyusul itu Sulawesi Selatan ya meresmikan itu. Tapi artinya saya hanya menyampaikan bahwa komitmen Bawaslu Jawa Timur terkait dengan isu ini dan bagaimana kemudian kami mengawal di dalam proses demokrasi yang sifatnya prosedural ini itu juga untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan demokrasi itu tercapai dengan dengan cara-cara yang juga bermartabat dan tidak meninggalkan siapapun di dalam prosesnya termasuk
perempuan dan anak-anak, kelompok rentan lainnya, penyandang disabilitas dan sebagainya. Saya kok agak tergelitik kalau misalnya disebut bahwa perempuan termasuk kelompok rentan, karena tidak selalu ya dalam posisi itu, karena selalu biasanya dibingkai dalam posisi yang pasif, gitu. Jadi ya, karena itu justru saya mendorong ini, Mbak, bagaimana perempuan itu kemudian ya sudah ketika duduk di situ apa yang bisa dilakukan gitu untuk itu tadi agensi perempuan itu harus muncul, karena dipilih itu bukan karena semangat bahwa untuk gendep-gendepan ya, itu saya gemes sekali kalau dibilang untuk gendep-gendepan kuota 30%. Nah, tetapi ada misi tertentu yang juga dia harus bawa gitu, secara moral dia harus kerjakan, sampaikan kepada publik bahwa sebagai perempuan itu juga harus memperjuangkan isu-isu perempuan, ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi misalnya di perempuan ya, kalau di institusi politik ya mungkin setidaknya yang di lingkungan sekitar dia aja. Oke, baik, cukup banyak yang sudah disampaikan oleh Bu Eka. Mudah-mudahan ini bisa terwakilkan ya untuk sahabat Ramadhan semuanya yang ingin bertanya sebenarnya terkait dengan peran perempuan, kemudian peran perempuan partisipasinya seperti apa. Ini sudah disampaikan panjang dan lebar oleh Bu Eka. Dan saya ke Pak Yakobus. Pak Yakobus masih sabar ya Pak ya? Pak Yakobus, terkait dengan apa yang sudah disampaikan ibu-ibu tadi, sedikit dari Pak Yakobus sebelum kita ke pertanyaan di WA. Pak, merangsang gairah politik perempuan sebenarnya seperti yang dikatakan Bu Eka, kita itu bukan kelompok yang rentan sebenarnya, bisa kita melaksanakan. Tapi bagaimana partai misalnya di Bu Titi yang nanti menjalankan misalkan demokrasinya. Nah, dari Bawaslu sendiri mungkin bisa disampaikan Bapak, partisipasinya tuh seperti apa? Baik, selamat pagi untuk semuanya, untuk para pendengar suara Madiun di manapun berada, dan juga para sahabat Bawaslu di manapun berada. Kalau berbicara tentang perempuan dalam pemilu, ada 3 hal keterlibatannya gitu ya. Kalau nanti sebelum di Bawaslu-nya, yang pertama itu tentang bagaimana perempuan itu bisa terlibat sebagai peserta. Peserta itu berarti bisa menjadi terlibat di partai politik, bisa juga ketika jadi kandidat dalam pencalonan. Kemudian juga yang dikatakan Bu Eka tadi tentang bisa juga terlibat di penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu yang dari tiga lembaga, dari KPU, Bawaslu, dan juga di DKPP. Kemudian yang terpenting juga adalah terlibat sebagai pemilih. Karena di pemilih ini memang menjadi catatan kita semua, jumlah pemilih perempuan itu memang sangat besar. Yeah. Rata-rata daerah di Jawa Timur itu melebihi 50% gitu ya. Seperti di Kota Madiun itu sekitar 56% pemilih di pemilu lalu itu perempuan gitu ya. Itu yang pertama, artinya bisa terlibat di dalam 3 hal itu. Kemudian di dalam proses tahapan juga bisa terlibat dalam sistem pemantauan. Kalau Bawaslu punya sekolah kader pengawas partisipatif, itu selain itu juga bisa terlibat dalam pemantau pemilu misalnya. Itu yang kita harapkan di Kota Madiun nanti para pemantau pemilu itu juga digerakkan oleh para perempuan dan juga terutama dari kalangan kampus misalnya. Nanti bisa kita berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Kota Madiun, terutama yang hadir saat ini beliau dari Ibu Dekan FISIP Universitas Merdeka Madiun ini, nanti kedepannya kita juga akan membuat kolaborasi hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Kemudian kalau kerja-kerja Bawaslu dalam proses tahapan ini ya sebagai pengawas. Kuota perempuan itu kan kita kawal gitu ya, sejak dari verifikasi partai politik. Kuota 30% kepengurusan misalnya untuk perempuan itu juga menjadi catatan kita.
Itu yang menentukan juga itu yang lolos atau tidak sebuah parpol menjadi peserta pemilu. Kemudian dalam proses pencalonan itu memang masih dilindungi oleh peraturan atau undang-undang. Jadi UU 7 2017 itu memang mewajibkan 30% pencalonan. Tapi memang peraturan itu belum menjamin keterpilihan, gitu ya. Yeah. Angka memang keterpilihan perempuan naik dari tahun 2014 ke 2019. Itu dari 17% menjadi 20,5%. Ini ada data yang menyebutkan keterpilihan perempuan itu naik lumayan. Tetapi apakah itu juga sudah perjuangannya para perempuan itu juga pasti tidak mudah di situ. Saya kira untuk awalan seperti itu, Mbak. Baik. Jadi Bawaslu memberikan ruang yang cukup juga. Oke, jadi Pak Yakobus nanti jadi yang menambahkan ya Pak ya, terakhir ya Pak ya. Karena kemarin kita juga baru perayaan International Women's Day nih Pak Yakobus. Oke, sekarang saya ke Bu Nuni nih mungkin. Bu, ada nggak sih Bu sosialisasi terkait dengan pemilu yang dilaksanakan di kampus-kampus untuk menjaring bibit-bibit awal nih perempuan-perempuan utamanya nih Bu ya dalam pemilu. Oke, baik Mbak Kiki. Kalau membahas tentang sosialisasi, kita nge-frame-nya tidak harus sosialisasi Mbak Kiki. Kalau di kampus itu kajiannya sudah di ruang-ruang seminar. Kalau sekarang masa pandemi berarti webinar. Itu di ruang-ruang kelas. Apalagi kalau ngomong di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik kan otomatis itu hampir menyebar di berbagai mata kuliahnya itu sentuhan-sentuhan pembahasan seperti ini jadi wacana di kelas yang selalu anget gitu kan. Dan sampai sekarang angetnya soalnya itu tiap harinya belajarnya gitu. Itu ya Bu ya. Iya gitu, karena sebenarnya kita kan menempatkan ketika membahas tentang tadi isu perempuan itu kan dia bagian dari sebuah sistem hukum bangsa ini gitu. Betul. Kita menempatkannya selalu begitu. Jadi harapannya adalah ketika perempuan nanti dilibatkan pada yang pertama kalau ngomong sistem hukum itu pasti subsistemnya adalah struktur hukumnya, kelembagaannya. Maka perempuan ada nggak di situ? Kita akan nyari itu sebagai kaum-kaum akademisi gitu kan. Kita coba melacak. Gimana nih struktur hukum kelembagaan di negara kita, baik tadi dikatakan bahwa perempuan itu bisa posisi peserta, penyelenggara, atau pemilih, kita akan nyari gitu, kita mencoba menelusuri, ada apa di situ, ada masalah apa problemnya. Sehingga kita akan selesaikan secara akademis kan dalam kajian-kajian empiris kan, termasuk awalnya mungkin dengan riset, sampai nanti sebuah rekomendasi, atau bahkan sebuah model-model penyelesaian yang bagaimana tawaran solusinya. Karena ketika ngomong subsistem dalam sistem hukum yang tentang struktur, tentang kelembagaan, kita juga akan ngomong tadi. Ya. Oke, agak sedikit terputus ini untuk Bu Nuni ya. Ini ada pertanyaan dari WA Ibu-Ibu dan juga Pak Yakobus dari Julian di Madiun. Saya sangat tertarik dengan tema dialog pagi hari ini, perempuan dalam pemilu. Namun yang saya amati dari beberapa tokoh politik perempuan yang datang dari kalangan selebritis yang menurut saya kurang berkompeten. Dan menurut saya pribadi sah-sah saja artis atau siapapun banting setir berpolitik, namun harus dibarengi dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi jangan hanya bermodal popularitas untuk mendapatkan suara. Jadi mungkin ini menjadi PR juga ya Ibu ya, dan dari parpol nih dalam proses kaderisasi khususnya dari calon-calon perempuan. Terima kasih. Saya ke Bu Titi. Terus kemudian ke Pak Yakobus dan Bu Eka, silakan. Bu, monitor. Saya dulu ya. Monggo, silakan. Iya. Singkat saja Bu. Sikapnya gini, karena kan semua calon itu kan kita memang harus melalui tahapan. Jadi mereka itu tetap ada pendidikan kadernya. Jadi baik itu yang di tingkat bawah, itu kader Paratama, kader Madya, seperti itu. Jadi mereka tetap diberi pendidikan politik. Jadi kader kita itu kita beri pendidikan politik sampai ke jenjang yang
utama. Bu, mohon maaf saya potong. Meskipun sudah menjadi wakil rakyat misalnya, terus kemudian duduk di parlemen Iya. misalnya, apakah mereka juga masih mengikuti mengikuti apa tadi Bu? Seperti pendidikan seperti itu Bu? Pendidikan. Iya, Oke, baik. kalau di partai kami memang seperti itu. Jadi untuk penguatan itu kita selalu memberikan pendidikan pada mereka. Berarti tidak hanya sebatas Jadi ada jenjang-jenjangnya. Oke, berarti tidak hanya sebatas mau mencalonkan, mau duduk di kursi rakyat atau di parlemen baru gitu belajarnya, enggak ya Bu ya? Enggak. Meskipun sudah ada di sana tetap tidak ya. seperti itu. Mereka tetap mendapat pendidikan politik. Tetap mendapatkan pendidikan politik. Oke, dari Bu Titi mungkin ada yang ingin disampaikan harapannya Bu Titi juga kepada kader-kader baru dari PDI Perjuangan ini, monggo. Halo. Iya Bu, silakan. Harapan kita dari PDI Perjuangan itu semoga perempuan yang menjadi pemimpin atau baik itu legislatif maupun eksekutif bisa mendengarkan aspirasi dari bawah. Jadi bisa memberikan apa toh yang mereka dapatkan. Jadi dia bisa memberikan perhatian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Ditambahkan juga ke Bu Eka dari pertanyaan WA Bu, sedikit saja, monggo Ibu. Oke. Mas Julian ya, ini pertanyaannya menarik karena sebetulnya ini isu yang klasik ya ketika banyak nih Bu. menyoal misalnya. Ya, tapi ini kan dua hal kan. Yang pertama biasanya ini selebritis jadi politisi banyak bisa apa kan gitu kan kadang-kadang. Terus kemudian pertanyaan lagi, lah ini yang perempuan yang bukan selebritis saja biasanya juga ditanya, emang bisa apa kan gitu kan? Iya, dapat suara dari mana gitu ya Bu ya? Selebritis yang perempuan, nah itu double lagi pertanyaannya gitu kan. Tapi saya kira begini, sebetulnya ini bisa dipahami sebagai strategi partai untuk meraup suara ya, karena memang mereka ini kan para selebritas atau orang-orang yang diproyeksikan memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi atau popularitas yang tinggi, itu akan menguntungkan partai untuk meraih suara. Nah, ini konsekuensi dari penerapan sistem pemilu kita. Makanya tadi saya bilang ini sistem pemilu itu sangat terkait erat dengan keterpilihan perempuan, termasuk dalam konteks representasi perempuan dalam politik. Sistem pemilu itu juga menentukan. Ketika kemudian sistemnya proporsional terbuka ini, maka kemudian yang terjadi adalah yang sistem liberal seperti ini. Ketika kemudian karena itu konsekuensi dari putusan MK waktu itu yang membatalkan sistem daftar sesuai dengan nomor urut kan dibatalkan oleh MK menjadi suara terbanyak itu. Nah, konsekuensinya karena suara terbanyak maka partai kemudian berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan orang-orang yang bisa meraup suara menjadi mesin untuk memperoleh suara bagi partai gitu. Sehingga memang kemudian berlomba-lomba apapun nggak peduli mau lihat kualitas nomor sekian lah, yang penting ini dulu nanti jadi dulu gitu ya Bu ya. Gitu kan. Nah, ini satu hal. Makanya saya sebetulnya agak ragu kalau ada partai yang bilang bahwa saya ini partai kader gitu kan, karena menurut saya ya karena sistemnya itu tidak memungkinkan untuk membuat kader yang betul-betul ini ya tumbuh dan dibesarkan dengan lewat media ini ya, apalagi demokrasi internal di partai juga sebetulnya tidak berjalan seiring dengan itu ya, saya lihat ya secara umum ya. Mohon maaf ini saya tidak menuju pada satu partai tertentu, tapi secara umum begitu. Mahkamah internal partai yang nggak berjalan misalnya ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap misalnya kekerasan terhadap salah satu kadernya misalnya termasuk kan
orang selama ini selalu menganggap kalau orang satu urusannya dengan konstitusi KDRT dan seterusnya. Tetapi pada pemilu yang kemarin itu terbukti bahwa kekerasan seksual itu mungkin terjadi secara cyber. Iya, betul Bu. Jadi misalnya kayak terjadi pada waktu itu Grace Natali misalnya ya, semacam itu. Kemudian bagaimana ketika kemudian respon framing headsetnya Pak Yakobus mungkin perempuan bisa yang mengalami misalnya. Ini apa ya? Headsetnya Pak Yakobus. Ada gangguan kayaknya. Oke, Ibu, monggo dilanjut singkat saja. Ya gitu. Jadi saya kira mungkin itu selama sistemnya masih belum berubah. Nah, tapi juga masih lama. Kalau misalnya nanti didorong jadi sistem yang proporsional tertutup, ini tentu akan menjadi backlash ya, gerakan pukulan balik untuk gerakan perempuan, karena nanti kekhawatiran karena memang demokrasi internal partai belum berjalan dengan baik gitu, nanti takutnya perempuan malah justru hilang lagi, meskipun mungkin nanti ada didorong juga dengan super sistem misalnya. Tapi tetap kalau misalnya itu proporsional tertutup, ini mekanisme transparansi partai ini kan masih menjadi satu hal yang PR besar ya. Jangankan bicara tentang itu, dana dan partai saja nggak mau diungkap gitu kan. Gitu. Jadi banyaklah gitu yang harus diperbaiki. Bu, apa sih yang Ibu harapkan dari perempuan dalam pemilu untuk kebersamaan kita hari ini? Monggo, singkat saja Bu. Ya, saya pikir ini perempuan itu harus bisa hadir dan mewarnai dimanapun dia berada, dan menyadari dan punya kesadaran politik bahwa dia adalah perempuan terpilih karena dia perempuan, dan menyuarakan kepentingan perempuan, meskipun sebetulnya untuk menyuarakan kepentingan perempuan itu tidak harus perempuan. Tapi saya pikir kesadaran ini penting, karena ini yang dari tadi saya selalu bilang agensi, karena tidak selalu linier ya, representasi dengan agensi politik perempuan. Persoalan bagaimana dia mampu mengartikulasikan kepentingan perempuan, nah itu satu hal. Saya kira juga betul tadi yang dikatakan oleh Mbak Gigi bahwa itu adalah PR parpol gitu ya, untuk mendidik kader-kadernya untuk mampu bisa, karena harus menyerap apa yang menjadi aspirasi dari konstituen ya, dan kemudian menyuarakan, karena namanya sistem representasi kan hakikatnya begitu gitu. Menyuarakan itu dan memperjuangkan itu dan menjawab apa yang menjadi kegelisahan dan concern publik gitu. Betul. Saya kira mungkin itu Mbak Gigi. Oke, Bu Eka, terima kasih. Dan dari Bu siapa yang belum? Bu Nuni. Oh, dari Bu Nuni sudah? Belum. Ya. Bu Nuni ya. Bu Nuni sudah deh. Gimana Mbak Gigi? Kayaknya sudah. Oh, Bu Nuni belum ya? Saya banyakan lihat Pak Yakobus, soalnya satu-satunya yang cowok di sini. Iya, benar itu. Monggo Ibu disampaikan juga. Sedikit singkat saja, Bu. Siap. Jadi harapan kita sebagai orang akademisi tentang bagaimana perempuan dalam politik ataupun pemilu, kita memang juga punya harapan yang hampir mayoritas paling benang merahnya sama. Jadi perempuan itu kan harus hadir, terlibat, aktif gitu kan, untuk membuat berkontribusi terhadap hak perempuan itu sendiri, yang nantinya akan menguatkan dari sistem hukum yang terdiri dari struktur hukumnya akan kuat, ada perempuan di situ, kelembagaannya akan kuat, ada perempuan di situ, substansi hukumnya akan kuat, ada perempuan di situ, perundang-undangannya kuat, juga ada perempuan yang terlibat di situ, dan kultur hukum dan budayanya juga ada perempuan di situ. Itu aja harapan dari kita sebagai akademisi yang coba mengangkat isu-isu perempuan dalam dunia pemilu dan politik. Seperti itu Mbak Gigi, singkat kan Mbak ya? Singkat. Dan mudah-mudahan ini Bawaslu, Bu Nuni. Gimana Ibu? Nanti risetnya dengan Bawaslu aja. Siap. Langsung saya agendakan Ibu. Oke, terakhir ke Pak Yakobus, bisa ditambahkan Bapak, monggo. Ya, kami itu selalu berharap bahwa perempuan itu hadir di segala hal gitu ya, termasuk dalam pemiluan,
yang intinya harapan utamanya itu tidak ada dikotomi laki-laki dan perempuan itu dibentur-benturkan sebenarnya. Itu harapannya. Tetapi bahwa di sini mengandung arti perempuan meningkatkan kualitas kompetensinya itu ya sama dengan ketika laki-laki terlibat dalam berbagai bidang seperti pemilu itu pasti tidak ada untuk saat ini itu tidak ada hal yang menutup akses itu. Tinggal dalam peraturannya itu masing-masing, misalnya dalam peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun pemilih, dalam sistem rekrutmennya itu tidak hanya normatif, tapi juga semuanya disiplin membuka akses itu seluas-luasnya untuk perempuan terlibat. Saya kira itu, ketika nanti pemilu itu banyak keterlibatan dari semua hal, semua pihak itu semuanya akan terkontrol, semuanya akan diawasi itu. Oke. Baik, mungkin adakah yang ingin disampaikan kepada sahabat Suramadion ini, Pak Yakobus? Dari Pak Yakobus? Cukup? Harapannya di Kota Madiun ini kita gairahkan dengan banyak diskusi. Kalau tidak hanya menjelang pemilu saja, tapi dalam waktu-waktu yang lebih longgar, ya, diskusi, memperbanyak ruang-ruang akses untuk bisa sharing, kemudian juga tidak hanya sekedar menerima, tetapi juga mencari tahu tentang pemilu maupun dalam luasnya itu tidak tersumbat aksesnya. Apalagi kalau ada Bu Eka, ada Bu Nuni, ada Bu Titi ya, 1 jam nggak cukup ini. Iya, udah dipotong-potong terus sama Mbak Kiki soalnya. Betul. Soalnya kita masih ada live habis ini, Ibu. Oke, begitu Bapak. Tapi setuju nggak Bu dengan apa yang saya simpulkan nih? Perempuan dan politik merupakan suatu fenomena yang khas dan di dalamnya mencakup pola perilaku politik perempuan dengan berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya. Mungkin setuju nggak nih Bu Eka, Bu Titi, Bu Nur? Setuju, dan sangat kompleks itu faktor yang mempengaruhi, Mbak. Oke, baik. Mbak. Ya. Saya mengadopsi ininya motonya dari kelompok disabilitas. Oke, boleh. Sebetulnya prinsipnya sama. There is no us without us. Jadi nggak ada kami tanpa kami, gitu. Jadi demokrasi itu nggak sahih tanpa kehadiran perempuan atau siapapun, salah satu dari semua kelompok itu harus terwakili semua di dalam demokrasi. Dan di dalam demokrasi itu perempuan bukan hanya pemanis, tapi juga salah satu penentu kebijakan ya Bu ya. Oke, baik. Ibu dari Dr. Nuni Haryani SOS MA selaku Dekan Visip Unmar Madiun, terima kasih waktunya. Ibu Eka Rahmawati SOS selaku Koordif Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ibu juga. Dan ada Ibu Titi Mariati selaku Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Madiun. Tetap berjuang Ibu, sukses juga. Dan Pak Yakobus, maaf nih Pak, banyak ibu-ibu nih Pak. Selaku Koordif Pengawasan Humas dan Hubal. Baik. Salam cinta dari perempuan. Salam cinta dari perempuan. Terima kasih Pak Yakobus dari Bawaslu Kota Madiun dan juga ibu-ibu semuanya. Salam sehat, tetap semangat dan tetap berkarya. Begitu ya Ibu. Iya Mbak Kiki. Baik, terima kasih sekali kebersamaan dan waktunya. Terima kasih ibu-ibu dan juga Pak Yakobus. Baik sahabat Madiun, saya Kiki Desila untuk kebersamaan kita di Spektrum Kota hari ini. Kita mengambil tema perempuan dalam pemilu cukup luar biasa untuk hari ini. Bisa menjadi penyemangat dan semangat kita untuk tetap terus berkreasi. Saya Kiki Desila bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Semangat, sampai jumpa.